Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak selama belajar di rumah aja? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga kita bisa berkumpul kembali seperti sedia dulu kala. Sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Oke anak-anak, jadi kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu Kerajaan Islam di Sumatera Barat atau sering disebut Kerajaan Minangkabau. Jadi diperkirakan wilayah kekuasaan Kerajaan Minangkabau itu meliputi wilayah Sumatera Barat. Menurut Tommy Pires, di Kerajaan Minangkabau ada 3 raja. Yang pertama ada Raja Adat, yang kedua ada Raja Ibadat, yang ketiga ada Raja Alam. Yang pertama Raja Adat itu untuk masalah adat-adat kayak gitu. Terus kalau yang kedua Raja Ibadat untuk keagamaan, dan yang ketiga ada Raja Alam untuk urusan sehari-hari. Kerajaan Minangkabau menghasilkan barang-barang perdagangan seperti ada emas, ada sutra, damar, lilin, kampar, dan kapur barus. Pada abad ke-6 sampai abad ke-9, kehidupan di daerah Minangkabau antara kaum adat dan kaum ulama terlihat damai. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan masyarakat Minangkabau dan para pembesarnya sering melakukan kebiasaan yang kurang baik seperti berjudi dan sabung ayam. Adanya kebiasaan tersebut membuat kaum Padri mengutuk dan mengancam Sultan Alam Nuningsyah. Dalam suatu pertemuan, tiba-tiba memanas dan terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu, pihak kerajaan mengalami kekalahan. Kekalahan pihak kerajaan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk berpura-pura menawarkan bantuan pada pihak kerajaan. Dengan masuknya pengaruh Belanda tersebut, raja kerajaan diganti dengan Sultan Alam Nuningsyah atau sering disebut Sultan Kecil dari Tanah Datar. Pada tahun 1837, seorang pemimpin Padri atau sering disebut Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur, kemudian ke Minahasa. Dengan tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol, daerah Minangkabau menjadi bagian dari Hindia Belanda. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi saya sudah menyampaikan melalui WhatsApp siapa yang ingin bertanya pada materi ini. Jadi saya akan mengambil beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama ada dari Naila. Dia bertanya kepada saya, pada abad ke-6 sampai abad ke-9 tuh kehidupan di Kerajaan Minangkabau itu seperti apa. Jadi pada abad ke-6 sampai abad ke-9 keadaan di Kerajaan Minangkabau itu terlihat damai, seperti itu. Jika Naila belum puas dengan jawabannya, kamu boleh japri ke WA saya ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Neng Nazwa Nurul Mufidah. Kenapa kehidupan masyarakat Minangkabau berubah yang tadinya damai sekarang terpecah belah? Nah, jadi karena masyarakat di sana tuh melakukan kebiasaan yang kurang baik seperti judi dan sabung ayam, jadi mereka tuh terpecah belah tuh. Dan ya segitu dulu. Jika Neng Najwa belum puas, bisa japri ke WA saya yang materi yang dapat ibu sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan kepada kalian. Jadi yang terakhir pertanyaan dari Tahta. Pertanyaannya, kebiasaan apa yang membuat kaum Padri mengutuk dan mengancam Sultan Alam Nuningsyah? Jadi kebiasaannya tuh seperti berjudi dan sabung ayam. Jadi kebiasaan tersebut itu kebiasaan yang kurang baik kan. Jadi kaum Padri itu mengutuk mengancam dan mengutuk Sultan Alam
Indonesia, karena kebiasaan tersebut kan kebiasaan kurang baik itu. Mohon maaf, Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan kalian satu persatu di video ini. Nah, jadi nanti Ibu akan jawab di grup chat kalian. Dan sekarang masuk ke sesi evaluasi. Jadi nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian di Google Classroom. Jadi kalian stay aja di sana ya. Dan mungkin itu dulu yang materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.